Masuk pertanyaan ke kita, saudara Ustadz Maher At-Tuwailibi. Sebetulnya apa dan bagaimana hukum ghibah itu? Bagaimana definisi ghibah dan apa itu ghibah? Kalau saya menjelekkan atau menceritakan keburukan seseorang yang memang ada pada diri dia, apakah saya termasuk dosa besar, Ustadz? Baik, saya jawab, dengar baik-baik. Saya jelaskan kepada antum apa dan bagaimana itu ghibah. Berkumpul Rasulullah SAW dengan para sahabatnya, lalu Rasulullah berkata, "Atadruna mal ghibah?" Apakah kalian tahu apa itu ghibah? Para sahabat menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Lalu Rasulullah SAW bersabda, Al-ghibatu dzikruka akhaka bima yakrah. Ghibah itu adalah engkau menyebutkan tentang saudaramu, engkau ngomongin tentang saudaramu yang ada pada diri dia, yang kalau dia tahu dia diomongin, dia nggak suka. Itu ghibah. Lalu ada seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kalau aku ngomongin tentang seseorang, aku ngomongin si fulan, yang mana kejelekan dan keburukan yang aku omongin tentang dia itu ada pada diri dia. Bagaimana menurutmu ya Rasulullah?" Lalu Rasulullah SAW bersabda, "Kalau kejelekan dan keburukan yang kau ceritakan tentang seseorang itu memang ada pada diri dia, maka engkau telah menggibahnya. Kau telah berbuat ghibah atas dirinya. Kalau nggak ada pada diri dia, maka kau telah memfitnahnya. Kau telah berbicara dusta atas dirinya." Subhanallah, ini hadis sahih, saudara. Jadi ghibah itu antum menceritakan keburukan orang lain, aib orang lain, kejelekan orang lain yang memang ada pada diri dia. Antum ceritakan, itu ghibah dan dosa besar ghibah. Al-Imam Az-Zahabi memasukkan dalam kitabnya Al-Kabair. Ada satu kitab karya Imam Az-Zahabi, judulnya Al-Kabair, dosa-dosa besar, termasuk di dalamnya ghibah. Ghibah itu nggak main-main. Nanti kita cerita sedikit tentang masalah ghibah. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat, "Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann." Hei orang-orang yang beriman. Ini Allah berfirman dalam Quran surat Al-Hujurat, ikhwan. Hei orang-orang yang beriman, jauhi olehmu banyak-banyak berprasangka buruk. Ijtanibu katsiran minadh-dhann. Jauhi olehmu banyak-banyak berprasangka buruk. Inna ba'dadh-dhanni itsm. Sesungguhnya sebahagian prasangka adalah dosa. Kata Allah, sebahagian prasangka aja, sebagian kecil berprasangka, antum berprasangka buruk sedikit, itu dosa besar. Inna ba'dadh-dhanni itsm. Sesungguhnya sebagian prasangka adalah dosa. Ya, kata Allah dalam Quran, wala tajassasu, dan janganlah sekali-kali kamu saling mengintai. Ya, ngintelin, nyari-nyari kesalahan. Oh, cari di Google kesalahan Maher At-Tuwailibi, ketik Maher At-Tuwailibi apa kesalahan-kesalahannya, apa aib-aibnya di masa lalu, untuk kemudian dipublis. Masya Allah, ini haram, dosa besar, ikhwan. Wala tajassasu, kata Allah dalam Al-Quran. Wala yaghtab ba'dukum ba'da, dan janganlah kamu ghibah, menggunjing salah seorang di antara kalian. Ya, salah seorang di antara kalian menggunjing salah seorang lainnya, haram. Ini Quran yang ngomong, ini Allah Jalla Jalaluhu yang bicara, bukan saya. Wala yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibba ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh. Apakah salah seorang di antara kalian mau makan bangkai saudaranya yang udah mati, kata Allah. Jadi dosa ghibah ini, dosa menggunjing orang ini, sama seperti dosanya itu nanti di akhirat memakan bangkai orang yang kita gunjing, orang yang kita ghibah itu, bangkai yang udah mati. Itu dosa ghibah. Kata Allah, wattaqullah, takutlah kepada Allah. Innallaha tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah Maha penerima taubat dan lagi Maha penyayang. Nah, jadi jangan. Ini kata Allah dalam Quran, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibba ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Masya Allah. Quran surat Al-Hujurat kalau nggak salah ayat 12.
Jadi dosa besar ghibah ini. Antum menceritakan keburukan orang, ada memang pada diri dia. Aib orang antum ceritakan. Apapun ceritanya haram, berdosa. Dan lidah antum akan dipotong oleh Allah di neraka. Dulu pernah Ummul Mukminin, istri tercinta Rasulullah, istri tercintanya Rasulullah, Ummul Mukminin, Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha. Beliau mengatakan di hadapan Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku bersaksi telah cukup bukti bahwa Sofiyah itu begini dan begini." Dia menggibah Sofiyah, bahwa Sofiyah itu pendek, begini dan seterusnya. Lalu Rasulullah menegur Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah menegur langsung Ummul Mukminin Aisyah. Kata Rasulullah, "Ya Aisyah, sesungguhnya engkau telah mengucapkan satu kalimat yang kalau ucapanmu itu dicelupkan ke tengah lautan, maka akan merubah lautan itu." Ajib. Istri tercinta beliau tegur karena berbuat ghibah kepada Safiyah radhiyallahu anha wa ardhaha. Ikhwan, pernah Rasulullah berkhutbah di atas mimbar. Rasulullah SAW berkata di atas mimbar di hadapan manusia, "Barang siapa yang membuka aib seorang muslim, maka Allah akan buka aibnya. Dan barang siapa yang Allah bongkar aibnya, dan barang siapa yang Allah buka aibnya, maka akan Allah bongkar seluruh kejelekannya, walaupun dia bersembunyi." Tapi kan ustadz kita boleh mentahdir orang, mentahdir ustadz, da'i, ulama. Kan halal untuk dighibah. Longor, bodat. Yang dighibah itu, kalau syariat tahdzir, yang digibah itu yang diceritakan ke publik. Ya, yang diceritakan ke hadapan umat adalah penyimpangannya, bukan aib pribadinya. Oh, dulu si fulan pernah kawin 2 kali, 3 kali, 4 kali, 10 kali. Urusan apa sama antum? Apa kaitannya sama urusan publik dan umat? Ya, mau dia kawin 10 kali, 15 kali, dan seterusnya. Itu urusan privasi dia, pribadi dia. Yang kalau diceritakan ke tengah publik, dia tahu dia nggak suka. Ghibah. Nggak main-main dosa ghibah, ikhwan. Nggak main-main. Itu dosa besar. Jadi yang dimaksud dengan tahdzir, mentahdzir umat dari bahaya tokoh tertentu, mentahdzir umat dari bahaya sosok tertentu. Maksudnya adalah mentahdzir dari penyimpangannya. Contoh, ada seorang tokoh menyimpang, sesat, ahlul bidah. Kita tahdzir umat, kita peringatkan umat dari bahaya penyimpangan orang ini. Yang kita terangkan kepada umat, yang kita jelaskan kepada publik, penyimpangan pemikirannya. Yang kesesatan-kesesatan pemikirannya. Bukan aib pribadinya, dia pernah begini dan begitu, dia pernah begini dan begitu. Bukan. Iya, bukan aib masa lalunya, itu bukan tahdzir, itu ghibah dan dosa besar. Lidah kau dipotong di neraka dengan hina dan nista oleh malaikat penjaga neraka. Atau bolehnya ghibah kita ketika menghibah seseorang yang berbuat maksiat, yang maksiat itu dia lakukan terang-terangan dengan bangga. Melakukan maksiat secara terang-terangan dan bangga dengan maksiatnya, dia halal dighibah. Al-Imam An-Nawawi menuliskan bab khusus dalam kitabnya Riyadhus Shalihin, ma yubahu minal ghibah. Bab apa-apa yang dibolehkan di dalamnya ghibah. Ada 7 atau 6 kalau tidak salah saya. Sekali lagi, kalau tidak salah saya ada 7 atau 6 perkara-perkara yang dibolehkan di dalamnya ghibah. Bab khusus dituliskan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam Riyadhus Shalihin. Tapi hukum asal ghibah adalah haram. Gak boleh. Ya, barang siapa yang membuka aib seorang muslim, Allah akan buka aibnya. Barang siapa yang Allah buka aibnya, maka Allah akan bongkar seluruh kejelekan dan keburukannya, walaupun dia bersembunyi. Ini khutbah Rasulullah SAW di hadapan manusia. Ya, jadi kalau ada orang bilang tahdzir, kita dalam Islam ini ada tahdzir, menurut sunnah ada tahdzir, mentahdzir umat dari bahaya orang tertentu, mentahdzir umat dari Maher Tuwailibi misalnya. Maher At-Tuwailibi dighibah pribadinya, dikuliti pribadinya dan masa lalunya, haram. Harusnya memperingatkan umat dari bahaya pemikiran Maher At-Tuwailibi. Nah itu, kalaupun mau mentahdir, apa pemikiran-pemikiran keagamaan Maher At-Tuwailibi yang menyimpang, yang sesat, yang membahayakan umat. Itu yang dijelaskan ke umat, bukan urusan pribadi, bukan aib masa lalu. Ghibah, berdosa besar.
Al-Quran yang bicara. Wallahu a'lam bishawab, itu makna ghibah. Dan jauhi lidah kita dari ghibah. Kalau ada orang datang kepada kita, ke hadapan kita, mau ngajak ghibah, menceritakan orang, tampar. Angkat tanganmu, tampar. Nggak mampu kau tampar dia, ingkari dia, halangi dia. Tamna'uhu, halangi dia, usir dia. Aku nggak mau berbuat ghibah, aku nggak mau memakan bangkai seorang mukmin di akhirat. Usir dia. Orang yang menggibahi seseorang di hadapanmu, engkau akan menjadi orang berikutnya yang akan digibahinya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.